Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas raksasa-raksasa yang ada di Boboiboy ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Sorry, sakit ke? Oke, yang pertama ini yaitu multi monster ya. Multi monster adalah monster yang bisa berbicara dan berdiri dengan dua kaki seperti manusia. Tubuhnya berwarna hijau kekuningan dan bersisik. Dengan dada sempit, tetapi lengan dan kakinya tipis dan berkuku nih. Multi monster awalnya kejam seperti orang jahat lainnya gitu. Tetapi setelah dikalahkan oleh Boboiboy dan dilepaskan, maksudnya Boboiboy baik hati, dia ini menjadi ramah dan siap membantu Boboiboy dan teman-temannya ya. Setiap kali kalah dari musuh, dia ini akan membelah badannya menjadi dua ya, atau jadi kecil gitu. Kayak amuba gitu deh, jadi belah-belah ya. Jadi kalau dua, terus habis itu dua jadi empat, empat jadi 8 dan seterusnya kayak gitu. Meskipun penampilannya akhir ialah mini monster, tapi bentuk awal multi monster adalah raksasa yang besar gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 1 ini. Oke, yang kedua ini yaitu raksasa tidur ya. Raksasa tidur adalah seekor makhluk jahat yang dapat menyebabkan musuhnya tidur dengan berbagai jurus. Nah, dia ini merupakan salah satu musuh Papa Zola ya di alam fiksi, maksudnya di dunia game, dan juga ada di alam nyatanya gitu setelah dibawa duduk gitu ya. Nah, dia ini bertugas untuk mengalahkan Boboiboy dan kawan-kawan. Tetapi, akhirnya kalah juga nih dalam pertarungan antara dia dan Boboiboy. Nah, poster badan raksasa tidur ini mirip ya kayak Tyrannosaurus gitu, yaitu berdiri tegak dengan dua kaki, bermoncong panjang, bergigi tajam, dan sebagainya gitu. Ditambah dengan sepasang tanduk bermata bola merah di kepala dan sepasang lagi tanduk berbola merah di tengkuknya gitu. Sisiknya berwarna merah tua ya dengan dada putih. Kemampuan luar biasa raksasa tidur yang berasal dari luar angkasa memberikannya kekuatan internal yang mampu menyerang lawannya dari jauh gitu, yang menggunakan gelombang ajaib yang menyebabkan musuhnya mengantuk. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 2 ini. Tengok tu! Ada pelancong nak ambil gambar kau lah. Excuse me, Oke, yang ketiga ini yaitu Koko Jumbo ya. Koko Jumbo merupakan senjatanya Bagogo dan makhluk raksasa ciptaannya Adudu nih. Nah, kalau Koko Jumbo ini kebalikannya dari multi monster ya. Bentuk Koko Jumbo pada dasarnya itu adalah buah kakao dengan wajah, lengan, dan kaki. Ketika pertama kali dibuat, Koko Jumbo ini sekecil tikus dan karena itu gak mungkin ya buat siapapun terancam atau merasa takut kayak gitu. Sampai diberikan julukan oleh Koko Jambo oleh Boboiboy gitu karena saking kecilnya. Namun di masa sedih karena dibuang Adudu, dia ini tumbuh dengan memakan benda-benda acak termasuk hewan hingga menjadi raksasa dan cukup mengancam seluruh kota. Tetapi dia ini tetap kayak gitu ya tubuhnya. Nah, dengan mengonsumsi kakao, ukuran Koko Jumbo akan tumbuh sedikit demi sedikit nih, dan akhirnya menjadi raksasa untuk mencapai ketinggian sebuah bangunan gitu. Akan tetapi Koko Jumbo ada satu kelemahan yang mudah dibohongi. Ketika Adudu menyamar sebagai wisatawan asing untuk mengalahkannya, sementara Boboiboy dan Gopal menyelamatkan pekerja pabrik, kayak gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 3 ini. Tak mungkin. Macam mana ni? Dia datang. Tahu takut? Apa kau dah lupa? Macam mana? Oke, yang keempat ini yaitu raksasa Gonohom ya. Raksasa Gonohom adalah monster udang yang berasal dari permainan video Papa Zola Kekasih Terang Benderang yang ditugaskan untuk menjaga Mama Zilla gitu. Nah, Mama Zilla ini dijaga agar tidak terlepas dan menghancurkan dunia permainan. Papa Zola mengingatkan raksasa itu
bahwa dia pernah sampai ke stage akhir ya. Hal itu menyadarkan raksasa itu ada anak ingusan yaitu Pak Cik Kumar yang berhasil sampai ke tingkat akhir sampai cemas gitu. Apapun itu, raksasa udang tetap menantang Papa Zola dan teman-temannya untuk bertarung di stage akhir. Lalu dia ini melarikan diri ya. Meskipun bernama raksasa, Gonohome ini hanya karakter di game ya, jadi nggak ada di dunia aslinya Bobo Boy. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 4 ini. Mazda susah semua ni. Mama Zila. Ayo, apa pasal kasih lubang ini, Bobo? Nah, yang kelima ini yaitu Mama Zila ya. Mama Zila adalah istri Papa Zola yang pernah diambil oleh raksasa Gonohome dalam permainan video Papa Zola Kekasih Terang Benderang. Rupa Mama Zila berubah dengan segera apabila dalam bentuk raksasa OCD nih. Seluruh tubuhnya berwarna merah muda. Menurut Papa Zola, Mama Zila akan berubah menjadi raksasa ketika dia melihat benda yang tak tersusun rapih nih, karena dia mengalami kutukan OCD gitu ya. Sebab itulah, sewaktu Mama Zila dikurung dalam kastil game, kamarnya atau tempatnya ini rapih pakai banget gitu ya, bersih rapih. Semuanya harus ditempatkan dalam kategori yang bagus nih, simetris gitulah. Nah, Mama Zila ini berkuku tajam dan berjari 3 seperti raksasa-raksasa lain saat berubah gitu. Dia memiliki mata berwarna merah jambu. Mama Zila juga memiliki tanduk kecil pada atas hidungnya gitu ya, kayak cula gitulah. Namun, selendang dan rantainya masih dipakai nih oleh Mama Zila meskipun dalam bentuk raksasa gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 5 ini. Patutlah kita orang nangis. Gelakan kau memang hodoh betul. Nah, yang keenam ini yaitu raksasa bawang ya. Raksasa bawang adalah seekor raksasa yang dibuat oleh Adudu. Hanya dengan sebuah bawang merah, Adudu mengubahnya menjadi sebuah monster. Nah, dia ini muncul pertama kali pada musim 3 episode 14, di mana dia ini bersekongkol dengan 3 rob atau Trirop lah, yang juga merupakan anggota kelompok gerombolan kejahatan. Raksasa bawang tercipta dari sebuah butir bawang melalui mesin konverter. Raksasa bawang bertangan pipih dan tidak memiliki jari dengan daun bawang sebagai jambul gitu, mulut yang terjahit, dan tentakel yang dijadikan baling-baling untuk terbang. Raksasa bawang adalah seekor raksasa yang berani, tetapi pantang jikalau ada makhluk yang mengatakannya jelek gitu. Dia seorang raksasa yang tersenyum sinis dengan gelak jahatnya gitu. Walau seberani manapun raksasa bawang, dia juga sedikit penakut ketika mendengar kata memotong atau melumat atau memakan bawang. Jadi kayak, ayo lo gue potong nih, gue potong, takut gitu. Soalnya kan bawang kayak gitu ya di dunia nyata. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 6 ini. Itu raksasa dari atas lepas. Mesti kerja Adudu ni. Tak habis-habis. Apa yang kau nak ni, ha? Oke, yang ketujuh ini yaitu raksasa perisai ya. Raksasa perisai juga dikenal sebagai monster pelindung dalam bahasa Indonesia. Adalah seekor raksasa yang dikirim oleh Ejojo untuk mengalahkan Bobo Boy. Sekaligus mengumpulkan segala perkembangan tentang kekuasaan Bobo Boy gitu. Maksudnya kayak kuasanya apa nih gitu. Meskipun memiliki nama raksasa perisai, namun bentuk fisiknya sama sekali tidak besar, melainkan seukuran dengan hewan seperti kucing gitu deh. Dan hal yang lain, atau uniknya lagi, dia ini adalah salah satu-satunya raksasa yang memiliki profesionalitas sebagai monster. Dia tidak akan menyerang siapapun ketika masa kontrak atau perjanjian kerjanya telah habis gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 7 ini. Kecil raksasa. Dia yang mencuri dari saya dulu. Wow, itu anak aku tu. Anak kau? Nah, yang ke-8 ini yaitu raksasa Gurunda ya. Raksasa Gurunda adalah raksasa yang mendiami planet Gurunda dan menyerupai seekor platypus yang di bumi. Berbeda dari segi ukuran dan warna bulu doang gitu. Raksasa Gurunda ini muncul pertama kali di Bobo Boy Galaxy episode 3, di mana taruna baru atau anggota Tapops yaitu Gopal dan Bobo Boy diarahkan ke planet Gurunda untuk menemukan Power Sfera yang ada di sana. Namun karena kelalaian Gopal kayak biasa nih,
Mereka mengira bola putih adalah Power Sphera dan telah mencuri telurnya raksasa ini gitu. Jadi raksasa Gurunda ini menjadi marah dan mulai mengejar mereka berdua gitu. Raksasa Gurunda dilengkapi dengan 6 kaki, moncong seekor bebek, kayak platypus gitu deh, dan ekor yang besar dan lebar. Di belakangnya turut dilengkapi duri-duri yang tajam ya untuk menyerang musuh. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 8 ini, atau nama lainnya itu bisa disebut Platipah dia ya. Nah, yang ke-9 ini yaitu raksasa penguin ya, merupakan seekor raksasa yang mendiami di planet Saharu bersama anaknya. Dia ini pertama kali muncul dalam Boboiboy Movie 2 ya. Monster penguin ini memiliki beberapa kesamaan dengan monster Gurunda di Boboiboy. Nah, monster ini sangat protektif terhadap anak-anaknya ya. Karena hal Gopal lagi, dia ini mengejar Boboiboy dan Gopal dengan marah karena telurnya diambil lagi ya sama Gopal. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 9 ini. Oke, yang ke-10 ini yaitu King Kangkong ya. King Kangkong adalah pemimpin dari sekelompok makhluk kangkong yang menghuni planet Quabag. Dia ini membuat penampilan pertamanya di Boboiboy Movie 2 ya. Boboiboy dan Gopal ditugaskan oleh Hankasa untuk mencabut sehelai rambut dari kepala rajanya Kangkong gitu. Seperti yang ditugaskan, Boboiboy dan Gopal pergi ke gua Kangkong atau goa gitu, tempat semua kangkong tidur di siang hari atau pas kena cahaya, untuk mendapatkan rambut. Saat mencapai gua terdalam, mereka sangat terkejut ya. Mereka melihat bahwa Raja Kangkong itu botak. Karena kebisingan yang mereka buat, Raja Kangkong pun bangun dan mengejar mereka ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor terakhir ini. Nah, itu dia. Kira-kira beberapa raksasa yang ada di Boboiboy. Gimana menurut kalian? Keren-keren bukan? Ya udah, dibantu share ya biar ramai yang nonton.